Soal dan jawaban pembelajaran 3 halaman 25 sampai dengan 37. Soal dan jawaban halaman 25 sampai dengan 26. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul bacaan di atas? Jawaban, manusia dengan lingkungan alam. Soal yang kedua, tuliskanlah kata-kata kunci yang ada dalam setiap paragraf di atas. Jawaban, paragraf 1, makhluk hidup, lingkungan alam. Paragraf 2, benda mati dan makhluk hidup. Paragraf 3, makhluk hidup, benda mati. Paragraf 4, hubungan, menyesuaikan diri, memanfaatkan alam. Paragraf 5, manusia, alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Soal ketiga, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Kemudian, mintalah temanmu untuk menjawabnya. Alternatif jawaban. Paragraf 1. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Paragraf 2. Apa hubungan antara benda mati dan makhluk hidup dalam suatu lingkungan? Paragraf 3. Sebutkan satu contoh makhluk hidup dapat memengaruhi benda mati. Paragraf 4. Mengapa petani harus menyesuaikan diri dengan alam? Paragraf 5. Sebutkan satu contoh teknologi yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Soal keempat, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Alternatif jawaban. 1. Apa saja contoh penggunaan teknologi dan pemanfaatannya? Kedua, bagaimana kita memanfaatkan alam? Soal kelima, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Alternatif jawaban. Makhluk hidup melakukan hubungan dengan sesama makhluk hidup lain dan lingkungannya. Makhluk hidup juga dapat mempengaruhi benda mati. Manusia memanfaatkan alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Soal dan jawaban buku tema 6 halaman 27. Soal 1, apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Alternatif jawaban. Lingkungan alam merupakan sumber penghidupan bagi makhluk hidup, karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Soal kedua, apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Alternatif jawaban. Interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Soal ketiga, jelaskanlah salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Alternatif jawaban. Salah satu bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah jenis tanah, suhu, dan curah hujan di suatu tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang di daerah tersebut. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhannya akan menyebabkan daerah tersebut menjadi lebih sejuk. Soal keempat, jelaskanlah interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Alternatif jawaban. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2. Pertama, hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Kedua, adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Salah satu cara manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam, yakni dengan mempelajari peristiwa alam yang ada di lingkungannya. Soal kelima, berikanlah contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Alternatif jawaban. Ketika para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Nelayan menyesuaikan waktu berlayar agar mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal dan menyesuaikan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana. Soal dan jawaban buku tema 6 halaman 27 sampai 28. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskanlah pokok pikiran di setiap paragraf dengan menggunakan tabel berikut. Lengkapi juga dengan informasi penting pada setiap paragraf. Paragraf 1. Pokok pikiran. Hubungan makhluk hidup dengan lingkungan. Informasi penting. Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup. Lingkungan alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup. Paragraf 2. Pokok pikiran. Benda mati dan makhluk hidup saling memengaruhi. Informasi penting. Bentuk hubungan antara benda mati dan makhluk hidup adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang memengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan hewan yang berkembang. Paragraf 3. Pokok pikiran. Makhluk hidup dapat memengaruhi benda mati. Informasi penting. Daerah yang banyak tumbuhannya menjadi lebih sejuk dan air tanah yang berlimpah. Tanaman membantu tanah untuk menahan air dan menyimpannya. Paragraf 4. Pokok pikiran. Pengelompokan hubungan manusia dan lingkungan alam. Informasi penting. Hubungan manusia harus menyesuaikan diri dengan alam.
Kemudian, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Paragraf kelima, pokok pikiran. Manusia memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi penting. Contoh pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan alam untuk kebutuhan hidup manusia. Soal kedua, buatlah sebuah tulisan dalam suatu paragraf yang menjelaskan tentang bacaan di atas. Gunakanlah pokok pikiran dan informasi penting di atas dalam tulisanmu. Usahakanlah untuk menggunakan bahasamu sendiri. Alternatif jawaban, semua makhluk hidup saling berhubungan satu dengan yang lain dalam satu lingkungan. Hubungan ini juga terjadi antara makhluk hidup dengan benda mati. Hubungan ini berupa hubungan saling mempengaruhi antara keduanya. Contohnya, daerah yang banyak tumbuhan memiliki kecenderungan menjadi sejuk dan lebih banyak simpanan air. Hubungan ini dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia dengan alam dikelompokkan menjadi dua, yaitu hubungan manusia yang menyesuaikan diri dengan alam dan hubungan manusia yang dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia juga menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memanfaatkan alam lingkungan, seperti hujan buatan, penyuburan lahan pertanian, dan lain-lain. Soal ketiga, di dalam kelompok kecil, tukarkanlah hasil pekerjaanmu dengan hasil pekerjaan teman sekelompokmu. Apakah teman sekelompokmu memiliki tulisan yang sama denganmu? Alternatif jawaban, tidak. Namun ada sebagian yang sama, terutama bagian bacaan yang mengatakan semua makhluk hidup saling berhubungan satu dengan yang lain dalam satu lingkungan. Soal dan jawaban, buku tema 6 halaman 29-30. 1. Bagaimanakah kondisi geografis lingkungan daerah tempat tinggalmu? Apakah termasuk daerah pantai, pegunungan, atau dataran? Alternatif jawaban. 1. Saya tinggal di daerah dataran, perkotaan, di mana lebih banyak rumah daripada pepohonan, sehingga lingkungan tempat tinggal saya kurang sejuk. 2. Saya tinggal di daerah pegunungan desa, di mana masih banyak pepohonan di sekitar tempat tinggal saya, sehingga lingkungan tempat tinggal saya lebih sejuk. 2. Apakah pekerjaan utama orang-orang di sekitarmu? Alternatif jawaban, daerah dataran kota, orang-orang di sekitar saya kebanyakan bekerja sebagai pedagang, karyawan, dan buruh pabrik. 2. Daerah pegunungan desa, orang-orang di sekitar saya ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, dan peternak. Soal ketiga, apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan alamnya? Lengkapilah tabel berikut. Perhatikan contoh. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam, bercocok tanam. Hasil interaksi dengan lingkungan alam yaitu mudah mendapatkan sayuran segar. 2. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam, memelihara hewan ternak atau peternakan. Hasil interaksi lingkungan alam yaitu mudah mendapatkan daging, susu, dan kulit hewan ternak. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam yang ketiga yaitu melakukan penghijauan. Hasil interaksi dengan lingkungan alam yaitu tersedianya sumber air bersih, lingkungan sejuk dan rindang. Bentuk interaksi masyarakat dengan alam yang keempat yaitu melaut atau nelayan. Hasil interaksi dengan lingkungan alam yaitu mendapat berbagai biota laut seperti ikan, cumi, kerang, dan lain-lain. Soal yang keempat, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Alternatif jawaban, setiap masyarakat yang berada di daerah seperti pantai, pegunungan, dan dataran rendah memiliki pekerjaan dan aktivitas yang sesuai dengan bentang alam di lingkungannya dan memiliki ciri khas atau keunikan masing-masing. Soal dan jawaban buku tema 6 halaman 33-34. 1. Tuliskan beberapa kata sulit yang belum kamu pahami. Cari tahu makna kata tersebut dengan mendiskusikan bersama teman dan gurumu. Alternatif jawaban, retifikasi, diskriminasi, dan eksploitasi. 2. Buatlah daftar hak anak yang kamu dapatkan dari bacaan di atas. Catatlah hak-hak tersebut di bawah ini. Jawaban, 1. Hak kelangsungan hidup, 2. Hak perlindungan, 3. Hak tumbuh kembang, 4. Hak berpartisipasi. 3. Dari daftar yang kamu buat di atas, tulis dan tandailah hak-hak yang sudah kamu dapatkan dengan membuat tanda centang. Jawaban, hak kelangsungan hidup, centang. 2. Hak perlindungan, centang. 3. Hak tumbuh kembang, centang. 4. Hak berpartisipasi, centang. 4. Bagaimana kamu mendapatkan hak-hak tersebut? Alternatif jawaban, yaitu dengan melaksanakan kewajiban dengan baik sebagai seorang anak di rumah, menjalankan kewajiban sebagai siswa yang baik di sekolah,
dan menjalankan kewajiban dengan baik sebagai warga negara atau masyarakat. Soal dan jawaban buku tema 6 halaman 36. Hak-hakku sebagai seorang pelajar. Jawaban 1. Mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. 2. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. 3. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan. 4. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. 5. Pindah ke sekolah yang sejajar atau tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. 6. Memperoleh penilaian hasil belajar. 7. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. 8. Mendapat pelayanan khusus bila mana diperlukan. Soal dan jawaban buku tema 6 halaman 37. Hak adalah alternatif jawaban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita. Ayo renungkan, apa hal paling menarik yang kamu temui pada kegiatan pembelajaran hari ini? Alternatif jawaban. Dalam kegiatan belajar hari ini, hal menarik yang saya temui ialah mempelajari hal-hal baru serta bekerja sama dengan menemukan jawaban dari setiap soal-soal yang ada. 2. Apa tantangan yang kamu hadapi pada kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana kamu menghadapinya? Alternatif jawaban. Salah satu tantangan yang saya hadapi pada kegiatan belajar kali ini ialah memahami materi dan aktif dalam mencari jawaban dari setiap pertanyaan. Saya menghadapinya dengan semangat dan terus mencari sampai jawaban ditemukan. 3. Apakah yang kamu rasakan ketika hakmu terpenuhi? Alternatif jawaban. Yang saya rasakan ketika hak saya terpenuhi tentunya sangat senang sekali.